Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jumiatnin dari kelas A1 Peternakan, NIM B1D021031, Prodi S1 Peternakan. Sebelum saya menjelaskan secara jelas, saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf adalah wacana mini. Kegunaannya adalah menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Cara membuat paragraf yang baik. Yang pertama adalah kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf merupakan hal yang paling penting. Sebuah paragraf dikatakan memiliki sebuah kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Semua paragraf paling tidak memiliki satu kalimat utama. Paragraf bisa dilengkapi dengan beberapa kalimat pendukung dan kalimat penutup, dan itu pendukung kalimat utama. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mengalami fasilitas dan perkembangan internet. Yang kedua adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf atau koherensi paragraf adalah kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya pada paragraf. Kalimat-kalimat itu terjalin secara erat dan saling mendukung sehingga paragraf mudah dipahami dan enak dibaca. A. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Penggunaan kata hubung atau konjungsi transisi dalam sebuah paragraf sangat penting. Keberadaan kata transisi membentuk satu kesatuan kalimat yang saling terhubung dan berkelanjutan sehingga menjadi paragraf yang utuh dan memberikan pemahaman bagi para pembacanya. Yang kedua, referensi. Karya tulis ini disusun dengan tujuan untuk menyalurkan gagasan penulis dan gagasan tersebut dapat dipelajari yang kemudiannya akan didukung atau ditolak oleh pembaca. Penyusunan karya tulis ilmiah mempunyai manfaat bagi penulis maupun para pembacanya. Manfaat tersebut diantaranya adalah seorang penulis yang dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif melalui studi kepustakaan. Yang C. Substitusi. Substitusi ini merupakan umum yang digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Lebih tepatnya, substitusi nominal. Yang D. Elipsis. Elipsis adalah salah satu jenis majas dalam bahasa Indonesia. Elipsis adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. E. Sinonim. Sinonim adalah kata paragraf yang disediakan oleh dan hak ciptanya dimiliki oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Thesaurus Tematis. Yang F. Antonim. Kata-kata yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut merupakan kata berantonim. Antonim adalah kata-kata yang maknanya dianggap kebalikan atau berlawanan. Antonim juga disebut lawan kata. G. Hiponim. Membuat sebuah simpulan bahwa hiponim dapat diartikan sebagai suatu satuan bahasa, kata, frasa, kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan ligual yang lain. H. Repetisi.
Maksudnya adalah ide pokok yang diulang pada kalimat-kalimat penjelas. Hal ini dilakukan untuk mengingat kembali pada ide pokok itu. Yang ketiga adalah kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan adalah sebuah paragraf yang dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran atau kalimat utama. Kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara pengembangan paragraf. Sedangkan yang ketuntasan adalah kesempurnaan yang dapat diwujudkan dengan berbagai hal, diantaranya yang pertama adalah klasifikasi atau pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan yang kedua adalah ketuntasan bahasa, yaitu kesempurnaan membahas materi menyeluruh dan utuh. Yang keempat adalah keruntutan, merupakan penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Menulis yang runtut menuntut pengendalian pikiran-pikiran, emosi, dan kemauan. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas yang diantaranya kalimat yang berbentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Sedangkan yang kelima adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita pengarang, sering menggunakan sudut pandang kata aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dan karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus konsisten dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan yang keenam adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf, bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah jenis paragraf yang merupakan penggabungan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, Yang keenam adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah jenis paragraf yang gagasan utama dan ide pokoknya berada di awal paragraf dan bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Sedangkan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Sedangkan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah jenis paragraf yang merupakan penggabungan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Yang keempat adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini merupakan paragraf yang dimiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya, paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Yang kelima adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal, sedangkan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir disebut paragraf induktif. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.